Oke, rekan RO dimanapun kalian berada, masih tetap bersama saya Raja Edi dan kedua narasumber kita yang ganteng-ganteng, luar biasa memang nih musisi-musisi kita yang berbakat di dunia tarik suara khususnya bidang musik, ya terutama Abang Donald dan juga Abang Hasan ya. Oke, Bang Hasan. Iya. Apa saya tanya lagi sama Bang Donald atau Bang Hasan dulu nih? Dua-duanya dulu saya tanya. Boleh, Bisa jawab ya. Nah, kemudian ini apa namanya, kapan nih rencana mau ngeluarin single terbaru kira-kira nih? Dalam bulan ini, Pak. Bulan ini kita keluarkan. Sedikit bocoran singlenya apa? Judulnya itu sudah bisa di Kalau judul kita belum nemu. belum nemu ya. belum nemu. Tapi aransemen musik segala macam sudah ya. Udah, take vokal, audio, udah semua. Udah semua ya. Tinggal berarti pembuatan video klipnya ya. Iya. Berarti rekan RO nanti tunggu saja ya kehadirannya versi terbaru dari Abang atau Bung Donald dan Bung Hasan ini nanti bersama rekan-rekannya akan tampil mungkin lebih apa namanya, lebih Wow. oh ya, lebih wow lagi ya mungkin gitu ya. Kemudian ada nggak grup band idola kira-kira? Pesan dulu. Oh, idola sih kita dulu ya. Kalau saya masih dulu ya. Kalau yang dulu itu Lamb of God, itu metal, itu genre itu masih Berarti lebih ke metal. mancanegara ya. Tapi kalau untuk sekarang itu genre kita itu agak ke rock, pop. Pop ya. Tapi ya ada inilah alternatif saya. So kita masukin juga genre-genre yang lainnya di musik gitu. Iya. Kalau Bang Donald, Kalau saya lebih suka musik yang unik. Pertama dari kata-katanya, terus dari keunikan musik tersebut. Saya nggak membatasi diri harus suka satu genre. oh gitu ya. Tapi kalau band idola, saya lebih tertarik ke Endang Sukamti, band lokal. Kenapa bisa seperti itu? Endang Sukamti ini khususnya Mas Erik Sukamti, dia punya satu misi. Dia main musik, duit dari hasil musik dia itu dia bangun kampus pribadi dia Iya. untuk mengedukasi teman-teman yang kurang mampu. Dia juga punya label sendiri sekarang dengan hasil keringat dia juga sendiri. Wow. Pokoknya orangnya sangat menginspiratif. Pengen ya kita seperti dia. Ya? Pengen. Walaupun yang tidak punya sekolah, tapi dia mau menyekolahkan orang banyak. Wow, ya. Mas Erik Sukamti. Ya. Kalau ada di sini kita bisa seperti itu, alangkah baiknya semakin ini ya. Jadi banyak beramal untuk membantu orang ya. pesannya gini bang, kalau anak band itu dianggap sebelah mata, kalau Erik Sukamti ini di Jogja itu malah dia dijadikan satu orang penting. Kita nggak bicara daerah, tapi dia udah membuktikan, dengan membuktikan membantu orang-orang pedalaman dengan karya videografi, jadi tempat wisata yang menarik. Padahal tempatnya biasa aja, tapi divideokan dengan bagus, didukung sama pemerintah, jadi tempat wisata. Tempat wisata yang bagus juga Karena ya. kalau di tempat kita seperti itu kan mas? Ya. Nah, selama proses pembuatan video klip di mana saja kira-kira tuh? Sedikit bocorannya. Untuk yang baru ya, single baru tuh. Kalau yang ya mungkin yang baru atau juga yang lama. Yang baru di mana kira-kira sudah punya feeling yang bakal ada lokasinya. Kemudian kalau yang lama itu selama proses pembuatan video klipnya, lokasi-lokasi mana saja? Apakah diambil di luar daerah seperti di daerah Sumatera atau nggak mungkin di daerah saja ya? Kalau Yang lama, lokasinya yang lama. enggak terlalu ini, cuman waktu yang agak sulit pembuatan videonya itu di Untukmu, maksudnya agak ribet dia. Ribet kenapa? Karena kita lagu ketiga itu kan, karena persiapan kita itu menghabiskan waktu itu kurang lebih 1 hari itu dari pagi sampai malam kita itu menyusun ada rangkaian kata-kata ya kan, Untukmu gitu kan, karena judulnya Untukmu. Jadi kita buatlah kata-katanya, kita buat ada itu punya drum Pertamina itu, sampai ke Pertamina kita ambil itu kan. Berarti lebih ke sulitnya itu dalam menyiapkan propertinya, gitu ya, propertinya itu. ya.
sedikit bocoran, propertinya itu tidak kita persiapkan dalam waktu yang lama, dalam 1 hari itu kita persiapkan. Wow, bagaimana itu? Apakah Di pagi kerjanya hari itu itu ya, Pak? semua personel dilibatkan sama krunya itu ya? Kita ngecat studio juga, ngecat studio Pagi. terus kita buat backdrop juga ya. Kita print itu dalam waktu 1 hari. Semua ya. Hmm, Bahkan kita korbankan tuh punya tanda-tanda panah. Iya. iya. Nggak tahu punya siapa, yang penting udah. Kira-kira berapa habis kalau boleh bocorannya biaya anggarannya untuk apakah sampai puluhan juta atau berapa? Di lagu untukmu kita nggak habis sampai puluhan juta, masih hitungan di bawah jutaan lah ya. 1 jutaan lebih lah, kurang lebih. 5 lah sama properti yang. Tapi bisa memang hasilnya itu sangat, kalau saya katakan tuh profesional sekali dalam pengambilan gambarnya tuh. Alhamdulillah ya, dibantu sama teman-teman juga. Dari ketiga single video yang paling sulit yang mana? Ya untukmu itu yang paling sulit. Untukmu tuh ya, untukmu ya. Yang paling sulit untukmu karena kita memang nggak punya ide sama sekali, tapi kita pengen buat video klip di hari itu. Kita udah putuskan hari itu, tapi kita nggak punya konsep. Kita nggak punya konsep hari itu. Nah, untuk menjaga komitmen untuk teman-teman supaya lebih apa dalam ke kreatifnya itu sendiri itu kan biasanya gini. Biasanya kan dalam pembuatan video klip itu ada molornya waktu kadang. Kalau teman-teman kita sendiri dalam buatan ini mungkin waktunya tepat waktu atau bagaimana? Itu pasti. Kompak semua ya. Kompak pada saat kita komitmen kita kompak, tapi kalau kita memutuskan sesuatu itu udah pasti kayak nama band kita. Angin. Jadi Janji jam sekian. kita nggak muluk-muluk lah. Iya. Iya kan? Berarti sering memang umumnya kalau kita bilang waktu itulah yang selalu membuat kita selalu jadi selisih. Kadang-kadang jam 9 bisa jadi jam 10 gitu ya. Nah. Memang sudah hakikat dan itu kewajiban daerah kita memang kayak gitu sebenarnya. Janji bukan istilahnya janji orang kita di daerah Aceh memang seperti itu. Kalau mau berangkat jam 10 pasti jam 11. Saya juga pengalaman seperti itu ketika sama teman-teman ada kadang-kadang ngumpul-ngumpul kayak gitu janjinya jam segini datangnya jam 11 itu biasa tuh. Nah, Itu nggak bisa dipegang janjinya. iya. Berarti saya salut sekali dalam pembuatan video klipnya itu beberapa video klip saya ikut nonton dan hampir ketika-ketikanya saya menyukai hasilnya gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita minta go internasional itu nanti bisa cepat untuk disukai di daerah-daerah bahkan Siap. tingkat Amin, nasional amin, ya. amin, amin, Gitu. amin. Dan kemudian satu lagi yang mungkin sedikit untuk Bang Hasan dari segi apa pemain basis basis ya. Kesulitannya itu dalam ini kan pengisian aransemen musik sendiri itu kan dilakukan oleh grup sendiri ya. Iya. Nah, yang paling sulit dalam pengisian aransemen musik itu di mananya? Itu waktu tengah-tengahnya itu. Di menit berapa itu, Pak? Waktu di refnya atau Enggak, waktu setelah ada melodinya itu sedikit kan. Maksudnya kita kan berhenti di situ. Kadang-kadang itu kan kadang-kadang tangan bergerak sendiri, padahal udah waktunya berhenti. macam ada mistis ya. Berarti nggak sabar itu Bang Hasan. Panik ya. Ya, dan saya menonton video klipnya itu ada aransemen musiknya itu diisi dengan khas alat musik daerah tradisional itu rapai itu. Ada semacam satu lagi nazam seperti nazam Aceh, di situ ada diisi dan komposisi lagu apa itu saya nonton tadi ya. Covernya Coklat itu, lagu Coklat. Oh. 70 yang lagu pas 75 tahun Indonesia. Kebetulan waktu itu kita sama nih. Kita kan dikasih nama Angin. Jadi teman-teman selalu semua ini udahlah, ini grupnya Angin. Ini orangnya berangin nih. Iya. Jadi pas kumpul-kumpul gini, Sebuah berangin. kita bilang, ini 17 Agustus kita mau buat apa? Ayo kita buat coveran musik apa yang bisa kita buat. Iya bisa ya. Besok paginya kita buat grup dadakan. Iya. Kita invite nih teman-teman. Ayo buat. Oke. Terus yang punya subscriber paling banyak siapa nih? Biar maksudnya kan kalau ada feedbacknya kita kan bisa kelola lagi untuk kedepannya kan gitu. Iya. Oke, udah pada setuju semuanya, kita buat lah. Kalau untuk idenya sendiri itu dari komposernya Ahmad Lelo. Iya, Untuk musik
sama perpaduan Rapai. Ya, Habis itu sangat unik sekali itu. Macai itu dari mereka. Kalau kita sih lebih ke dukung ke transportasi, Iya. apa finansial sedikit-sedikit lah, Properti. propertinya, tempat itu bermasalah. Iya. Ya. Pada saat kita datang ke lokasi, itu pelatih bolanya datang. Ya, Siapa yang kasih izin? unik sekali ya. Ya, tapi kita jawab atasan bapak sudah kasih izin. Kalau bapak nggak kasih izin nggak apa-apa. Iya. Kita telepon atasan bapak, berarti bapak nggak kasih izin. Ternyata dia tidak mau juga. Harus kita nggak boleh di situ. Kita minta bantuan lah sama satu instansi. Ya. Jadilah dia. Beliau nelpon, jadilah. Jadilah itu. Inilah dia tipikal, maaf cakap kita bilang, sudah tidak mendukung, setidaknya jangan melarang. Apakah idenya dari angin sendiri kalau isi Rapai, Nazam itu? Enggak. Itu memang dari murni dari tim juga. Tapi kan. hasilnya sangat luar biasa loh. Mungkin kalau yang punya lagunya itu melihatnya mungkin lebih Sudah. bagus itu. Sudah langsung Bagaimana DM. respon dari dia itu? Sudah langsung DM ke akun musisi Loksmawe. Terima kasih udah kontribusi. Wow, Dan Bapak menarik Kapolres sekali. juga terima kasih udah membuatkan satu video yang sangat menarik. Kita dapat dukungan juga dari bapak-bapak kita yang ada di Loksmawe. Ya, kita mengharapkan seperti itu. Sudah tidak mendukung, setidaknya jangan melarang. Iya. Karena kita mengerjakan sesuatu ini bukan sesuatu yang melanggar aturan yang harus dipenjarakan, bukan kriminal, tapi kita membuat, kita pengen daerah lain itu tahu, Ya. Loksmawe itu Bisa, ada. mampu seperti itu. Dan ya kan? alhamdulillah sekarang kan kita cukup dikenal ya. Berapa viewer ya sekarang itu sama? Itu hampir 20.000 sekarang ya yang lagu itu. Ya. Nah, kita nggak mengharapkan viewer yang besar, tapi kita mengharapkan apresiasi dari bapak-bapak kita di kota kita dulu. Itu target kita utama, mereka harus tahu kita bisa buat. Itu aja sih. Yang penting dukungannya Dukungan. gitu ya. Kalau tanpa dukungan mereka kita juga nggak bisa. Dan itu biayanya 0 rupiah. Biaya luar pembuatan video biasa. itu semuanya murni dukungan teman-teman musisi Kota Loksmawe. Ayo kita buat. Semua biaya kita tanggung masing-masing. Mantap rekan RU, bayangkan tuh ya. Oke. Kemudian kita punya akun YouTube nggak kira-kira? Kita punya akun YouTube juga. Mungkin rekan RU sendiri pengen tahu langsung mungkin akun YouTube-nya apa namanya? Oh, mau promosikan Iya, biar kita teman-teman tahu ya. biar teman-teman tahu lah. Mungkin siap. kalau mau nontonnya lagu-lagu Angin official, YouTube-nya tentunya sama Bang Donald dan Bang Hasan. Apa YouTube-nya gitu? Buat teman-teman yang pengen tahu kita, di YouTube kita baru ada 3 lagu. Mungkin kedepannya kita bakalan cover atau dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi kalau teman-teman pengen tahu, itu bisa cek di Angin Official tanpa underscore Angin Official, dan Instagram kita juga ada di @anginofficial. Terserah teman-teman mau suka atau tidak, tapi dukungannya yang kita harapkan. Jangan lupa Subscribe. subscribe ya. Nah, itu. Itulah ya. Ya. Oke, baik. Untuk yang paling menonjol lagunya itu di antara tiga-tiganya itu, semua tiganya sangat-sangat menarik sekali, baik dari video klipnya, pembuatannya itu kalau kita lihat memang sudah setara dengan tingkat nasional dibandingkan untuk daerah sudah menghasilkan seperti itu. Mungkin ada musisi-musisi grup-grup band musik yang lain, mungkin generasi penerus yang mencoba sendiri, tentunya tidak lari dari kejiwaan seorang musisi itu, tidak melakukan karya menceplak karya orang. Iya, benar. Kalau sekarang kita lihat kan banyak hal yang mungkin hasil daripada para seniman-seniman kita itu, bukan kita menjatuhkan, tapi setidaknya marilah kita berbaur seperti teman-teman di Angin Official ini bisa menghasilkan karya-karya terbaik. Adakah sedikit harapan-harapan sendiri dalam berkarakter atau menjadi musisi lah, bukan menjadi seorang musisi itu, untuk para musisi yang lain, generasi penerus kita, terutama mungkin dari Bang Hasan dulu mungkin harapannya Pak Hasan? Kalau untuk harapan saya sih ya semoga ini gimana, yang di Aceh aja apa di Loksmawe apa gimana?
Ya umumnya Aceh lah. Aceh ya, ya seluruh inilah musisi Loksmawe ataupun Aceh itu maksudnya saya pengen itu mereka punya karya sendiri, kan? Semoga karya mereka itu nanti sampai di tingkat nasional. Jadi itu nanti suatu saat itu kita nggak nonton lagi dari luar sana, kita bisa nonton tuh di TV ya orang-orang kita kan, Ya, orang betul. lokal ya kan, musik ini musik dari Loksmawe ataupun Aceh ya kan, ya pokoknya Aceh lah gitu. Jadi kan kita bangga punya Punya karya kita. karya kita sendiri gitu. Ya harapannya ya semoga karya-karya kita itu dihargai sama yang lain gitu kan. Ya mudah-mudahan ini awal dari kita untuk kedepannya membuat karya yang menarik gitu. Itu saja. Bisa kita beri tangan dulu ya. Ya, kalau dari Bang Donald, Kalau dari saya sih, buat teman-teman yang ada di Aceh khususnya Loksmawe, jangan pernah malu ataupun minder sama karya kalian apapun bentuknya, mau visual, lawak, apapun lah, kalian tetap jadi apa yang kalian miliki. Itu aja. Suatu saat yakin pohon yang kita tanam pasti akan berbuah walaupun itu lama. Itu keyakinan yang saya pegang sampai hari ini. Makanya saya dijuluki angin karena saya suka ganti-ganti orang. Karena kalau udah nggak sepemikiran sama saya, udah nggak sepemikiran, membantah, nggak mau dukung, cabut aja. ya supaya buahnya itu tidak busuk. Iya. Ya. Karena tanaman harus dikasih Iya, pupuk ya bang ya. betul. Ya gitu. Yang paling utama tuh kualitas dari teman-teman, bukan kualitas video, audio. Kita punya tahapan dari video, kita bisa yang baru-baru, dari audio kita bisa baru-baru belajar juga. Suatu saat jika kita punya modal lebih besar, kita akan jadi profesional, yakin itu. Ya, amin. Kalau kita lihat karakter sekarang memang banyak sekali musisi kita di sini memang sudah apa namanya banyak yang bisa apa nama itu untuk menuju ke tingkat nasional. Iya. Tapi karena di sini tempat dan wadahnya sangat-sangat berkurang gitu. Jadi kalau kita lihat kendalanya itu, apakah dirasakan juga seperti angin official ini? Ini boleh ya? Boleh ya? Sedikit mungkin kan ini saya bertanya khususnya musisi di Loksmawe ini kan kadang-kadang kita lihat kendalanya cuma satu, Iya. bahkan umumnya di Aceh. Jadi dengan kegiatan-kegiatan musisi kita para seniman dan juga khususnya di Loksmawe bahkan di Banda Aceh kayaknya belum maksimal. Wadah yang disediakan atau yang tersedia saat ini yang perlu dikembangkan ke depan. Iya. Nah, Boleh ya sedikit ya? ya. Saya rasa simpel. Kalau misalkan kita dipandang sebelah mata karena kita memainkan musik nasional ataupun musik modern, itu wajar. Kita sangat mewajarkan. Tapi ketika kita dituntut harus menjadi seorang pemenang di khususnya ibu kota kita Banda Aceh pada pekan kebudayaan Aceh, pemerintah selalu mengatakan kita harus menang. Sementara pemerintah tidak menyediakan tempat. Pemerintah menyediakan tempat hanya untuk segelintiran orang, segelintiran komunitas, segelintiran oknum. Maaf cakap kita bilang kalau udah dikatakan tempat ini punya DKA ataupun punya sanggar lainnya, itu orang umum tidak berani menginjakkan kaki ke situ ataupun meminta izin saja dipersulit. Jadi ke depan Saya merasakan. ke depan apa yang perlu? Saya harapin kayak seperti yang saya bilang tadi, sudah tidak mendukung, setidaknya jangan melarang. Ketika kami suatu saat punya modal, kami bisa mendirikan apa yang kami mau, tapi tidak melenceng daripada yang jadi kanun Aceh, jadi larangan orang Aceh, jadi larangan kita bersama di sini. Tidak juga untuk kriminal, tapi kita mencoba untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita supaya hidup kedepannya lebih baik. Bermusik itu bukan cuma bicara soal agama, tapi kita di budaya Aceh ini juga sudah bermusik. Betul. Dari lagu Aceh, lagu Indonesia, lagu Barat, orang-orang Loksmawe khususnya pinter-pinter nyanyinya. Ya.
Silahkan kalau tidak Bapak percaya nih, Bapak-bapak nggak Bisa percaya, buktikan, bisa buktikan ya. bisa Bapak cek Instagram anak-anak Loksmawe, seberapa hebat mereka nyanyi di rumah. Ya, dari lagu Aceh sampai lagu Spanyol bisa. Iya. Ya kan? Gitu. Itu aja sih. Saya dulu Jep. Oke, baik Bang Donald dan Bang Hasan, tempat terasa perbincangan kita mungkin sudah sampai 30 menit ke depan. Siap. Mungkin ini ada satu hikmah yang menarik dari tadi pembicaraan kita, mulai dari pertama terjun ke dunia musik, kemudian hingga saat ini sudah menghasilkan karya-karyanya terbaik dari penyutingan atau pengambilan gambar, lokasi, segala macam sudah kita tahu dari pembahasannya sendiri, dan harapan-harapannya sudah semuanya mungkin diantaranya rekan RO sudah saya olah sedetail apapun, jadi sudah menghasilkan terbaik. Nah, kita terakhir meminta untuk sedikit memberikan satu apa namanya lantunan yang paling hit atau yang paling dominan sekarang, yang paling banyak viewernya dan subscribe yang di YouTube Anda itu apa, lagu apa gitu. Oke, mungkin bisa dicoba dengan satu lagu yang menarik sebelum kita pamit dulu undurkan diri dari rekan RO semuanya gitu. Baik pemirsa atau rekan RO di mana saja Anda berada, kita akan coba dulu selingan berikut ini dari abang kedua narasumber kita ini, sebuah lagu bagus. Rekan RO dimanapun kalian berada, kiranya sudah 30 menit saya akan bersama Anda berbincang. Kedua narasumber kita tadi sudah saya olah, dan kiranya sampai di sini saja perjumpaan kita untuk sesi berikut ini. Saya Raja Olah pamit undur. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga protokol kesehatan. Ini bukan kata, tapi hati yang berbicara, ditemani sepiku bernyanyi. Dengarlah kasih, satu lantunanku untukmu, laguku ini untukmu. Jangan menangis, jangan kenang kembali, lupakan masa lalu untuk hidup yang baru. Cerita kisahku telah kulukiskan di hatiku, jadi kenangan hidupku. Tercipta karena dirimu. Laguku ini untukmu.